السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فضيلة المحترمين وبالخصوص kepada beliau Al-Ustaz Bahauddin bin Mahfud bin Ma'ruf Asnawi, ta'ala Allahu bihi bihayati wa ta'ala Allahu umrahu bisihhati wal afiyah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan seluruh teman-temanku mustami'an mustami'at rahimakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini saya Al-Faqir Muhammad Bahauddin dapat menyampaikan apa yang menjadi tugas, yaitu adalah penyampaian makalah yang berjudulkan hadis larangan-larangan durhaka, memutus tali silaturahim, banyak kata yang tidak berguna, serta menghamburkan uang, yang terdapat pada hadis Bukhari nomor 2231. Haddatsana Utsman haddatsana Jarir an Ma'sur an Sya'bi an Murad maula al-Mughirah bin Syu'bah an al-Mughirah bin Syu'bah qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومناوهات وكره لكم قيل قال كثرة السؤال وإضاعة المال. Dalam PowerPoint saya tidak saya cantumkan kritik sanad karena pada hadis, lafaz hadis sudah jelas tentang sanadnya, yaitu dari Utsman, Jarir, Mansur, Sya'bi, Awrat, Maula al-Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alaikum, Allah mengharamkan kepada kalian semua uququl ummahat, yaitu durhaka kepada orang tua, awa'dal banat, mengubur anak wanita, wa mana'a wahat wa kariha lakum qila wa qala wa kasratus su'al, banyak bicara, wa idha'atul mal, dan menghambur-hamburkan harta. Ini adalah hal-hal yang tidak diridhai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at rahimakumullah. Karena berhubung pada PowerPoint saya tidak ada kritik sanad, maka saya bacakan. Utsman, nama beliau adalah Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman, mempunyai kunyah Abdul Hasan. Mohon maaf, kunyahnya adalah Abdul Hasan, dari kalangan tabi'ul atsba', golongan tua, hidup di Kufah, wafat tahun 239 Hijriyah. Kemudian Jarir, nama lengkap adalah Jarir bin Abdul Hamid bin Qard, kunyah Abu Abdullah, kalangan tabi'ut tabi'in, golongan pertengahan, hidup di Kufah, wafat tahun 1808 Hijriyah. Mansur, nama lengkap Mansur bin Al-Mu'tamir An-Sulami, kunyah Abu Ittab, kalangan tabi'in, hidup di Kufah, wafat 132 Hijriyah. Nah, pada hadis ini tentunya hadis yang sahih, karena termasuk dalam hadis Sahih Bukhari. Tentang para perawinya pasti sudah memenuhi kriteria hadis-hadis sahih dari Imam Bukhari.
Di, antara Imam Bukhari dan Imam Muslim mempunyai tingkat mempunyai syarat untuk kesahihan hadis itu lebih unggul pada Al-Imam Bukhari. Terus selanjutnya kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema serupa baik dari segi lafaz ataupun makna. Berikut hadisnya yang mempunyai segi makna yang sama. Saya ambilkan dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man haqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menyebutkan kata ummuka hingga 3 kali. Hal ini menunjukkan bahwasanya hormatnya kita kepada ibu itu di atas hormatnya kita kepada seorang ayah. Secara kontekstualnya seperti itu. Jadi kita lebih menghormati ibu dibanding menghormati ayah. Ya, di atasnya. Dan saya sendiri pernah mendengar dari ucapan guru saya bahwasanya derajat seorang ibu itu di atas derajat seorang ayah 3 kali. Masya Allah, begitu luar biasa derajat seorang ibu. Hingga hadis mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Allah. Ini menunjukkan hal yang luar biasa, begitu mulianya seorang ibu. Orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah menyusui kita, membesarkan kita dengan tulus hati tanpa ada rasa mengeluh, merasa beban dalam mengurus kita. Semoga ibu kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan fil taatillah, dan semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kajian konfirmatif. Kajian ini dipadukan disambungkan ke ayat-ayat Al-Qur'an. Yang saya ambil yaitu pada surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ya, surah Al-Ankabut. Mohon maaf saya bacakan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan kami wajibkan manusia untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku. Nah, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada bapak dan ibu kita. Itu hukumnya wajib. Tetapi, nah ini perlu digaris besar.
selagi apa yang diperintahkan tidak keluar dari koridor syara, tidak keluar dari syariat, maka lakukan. Jika keluar dari syariat, maka jangan lakukan. Bagaimanapun, pertama yang kita cintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita, dan Allah Ta'ala yang lebih dekat kepada kita gitu ya. Kemudian kajian generalisasi, mohon maaf agak sulit bacanya. Nah, dalam hadis tersebut mempunyai banyak kandungan yang luar biasa, Masya Allah. Pertama, larangan untuk durhaka kepada ibu. Tentunya kita sudah tahu betapa pentingnya kita wajib berbakti kepada ibu dan betapa mulianya derajat seorang ibu. Hingga dalam hadis yang lain ketika Nabi ditanya oleh seseorang, siapa yang pertama harus aku hormati? Kemudian Nabi menjawab, ibumu. Dan hal itu ditegaskan oleh Nabi hingga 3 kali. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Tafsir Qurtubi, menjelaskan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu harus 3 kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata ibu sebanyak 3 kali, sementara kata ayah hanya 1 kali. Bila hal itu sudah kita mengerti, realitas lain bisa menguatkan pengertian tersebut, karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan ketika melahirkan, dan kesulitan pada menyusui dan merawat anak, dan itu hanya dialami oleh seorang ibu. Ketiga bentuk kehormatan itu sudah dimiliki oleh seorang ibu, wallah, seorang ayah tidak memilikinya. Sementara itu Ibnu Hajar memberi penjelasan sebagai berikut. Dalam hadis ini disebutkan sikap durhaka terhadap ibu karena perbuatan itu lebih mudah dilakukan terhadap seorang ibu, sebab ibu adalah wanita yang lemah. Nah, maksudnya dalam apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar ya, durhaka kepada ibu itu cenderung lebih besar karena seorang ibu adalah wanita yang lemah jika dilihat segi zahir ya. Selain itu, hadis ini juga memberi penekanan bahwa berbuat baik kepada ibu harus lebih didahulukan daripada berbuat baik kepada seorang ayah, baik itu melalui tutur kata yang lembut atau limpahan cinta kasih yang mendalam. Kedua yaitu adalah larangan membunuh. Dalam Islam, membunuh merupakan larangan yang sangat keras. Bahkan dalam Al-Quran bahwasanya membunuh sesama muslim tanpa hak balasannya adalah jahannam. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Nah, ini ya. Ketika seorang mukmin membunuh sesama mukmin muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Di sini terlihat jelas sekali. Muta'ammidan, secara sengaja, fajaza'uhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan jahannam dengan neraka jahannam. A'udzubillah min dzalik. Khalidan fiha, abadi di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Allah, na'udzubillah min dzalik. Ketiga, larangan menolak kewajiban dan menuntut
yang bukan haknya. Dalam hal ini menolak kewajiban dalam Islam adalah hal yang tidak diperbolehkan, karena hal itu termasuk hal yang ingkar, ya. Serta meminta yang bukan haknya itu masuk dolim. Dolim itu apa? Dolim itu syai' fi ghairi mawdi'ih, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, termasuk itu. Meminta yang bukan haknya, ndak haknya kok diminta, berarti kan nggak ditempati tapi kita minta, itu tidak boleh, itu zalim. Zalim itu dosa, ya. Kelima, larangan kabar burung. Ini kabar yang belum tahu kebenarannya. Kalau dikaitkan zaman saat ini, ya kita sering mendapatkan dari WhatsApp, Facebook dan lain-lain tanpa kita perhitungkan benar atau salahnya, manfaat atau mudaratnya, terus kita share. Itu jangan, ya. Karena kita tidak tahu kebenarannya, maka itu kita harus hati-hati, karena hal yang tidak tahu kebenarannya lalu kita share itu dapat menimbulkan fitnah dan menimbulkan banyak mudarat. Maka dari itu perlu dihati-hati, ya. Keenam yaitu adalah larangan banyak bertanya. Ini bertanya hal-hal yang tidak berguna, tidak boleh itu. Jadi orang itu lebih baik diam kalau tidak bisa mengucapkan yang baik. Tapi kalau yang keluar dari lisan ini adalah kalimat-kalimat baik, memuji Allah, memuji Nabi Muhammad, itu lebih baik. Kalau tidak bisa, diam aja daripada mulut keluar dosa, ya. Dan kelima, kebalik ya, keenam kok kelima ya, aduh, gak apa. Mungkin terus kritik praksis. Nah, sebagaimana poin-poin yang saya sampaikan, kita seorang anak dilarang Allah Ta'ala untuk durhaka kepada bapak ibu, terutamanya adalah kepada ibu, selagi perintah-perintahnya tidak keluar dari koridor syariat, sebagaimana yang telah tadi saya jelaskan di awal. Terus poin kedua, dalam menyampaikan sebuah berita kita harus memilah terlebih dahulu antara benar tidaknya dan manfaat atau mudaratnya. Ini perlu diperhatikan bagi teman-teman semua. Jangan asal-asal nge-share berita yang tidak tahu kebenarannya, nanti timbulnya fitnah. Dan al-fitnatu akbaru minal qatl, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan yang halus itu fitnah. Terus poin ketiga, membunuh merupakan perbuatan yang sangat keji, mampu memutuskan silaturahim dan lain-lain, itu pasti. Kesimpulan, dilarang keras mendurhakai kepada orang tua, terutama kepada ibu, karena dengan keridhaan mereka kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, ini pasti. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhdallahu fi sukhdil walidain. Hati-hati semuanya untuk teman-teman. Jangan suka bantah sama umi, jangan suka membuat hati umi antum kesel hati, jangan, ya. Hati-hati dengan betul, hormati beliau, bahagiakanlah beliau yang masih punya bapak ibu, disyukuri, ya. Berbakti bukan hanya di dunia, tapi walaupun ketika sudah mati kita terus doakan. Itulah baktinya seorang anak kepada orang tua, diingat-ingat. Kedua, larangan membunuh sesama mukmin tanpa hak, tidak boleh, haram, jahanam pahalanya, ya. Tiga, larangan menyebarkan berita yang belum tahu kebenarannya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Terus larangan menolak kewajiban dan menuntut yang bukan haknya, sudah sebagaimana yang tadi saya paparkan. Terlalu banyak pertanyaan yang tidak berguna, kasratus soal, kasrul kalam, tidak usah, lebih baik diam kalau nggak bisa ngomong yang baik. Terus larangan menghambur-hamburkan uang dalam hal yang tidak mempunyai kemanfaatan. Kalau menghambur-hamburkan uang dalam kebaikan, keluarin uang buat sedekah, buat bangun masjid, buat masjid ta'lim, buat bantu fuqara wal masakin, fadhal. Tapi kalau buat yang tidak, contoh
beliin khamar untuk temannya, jangan, itu haram. Selagi menghambur-hamburkan uang dalam hal yang baik silahkan. Jika Allah menghambur-hamburkan uang pada maksiat, jangan. Udah habis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, dan banyak kekurangan memang, dari saya mengucapkan banyak-banyak mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk antum semua, wabil khusus kepada ana sendiri, dan semoga kita semua dijadikan Allah Ta'ala sebagai orang yang soleh, solehah, dapat berbakti kepada orang tua, dapat menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Cukup sekian dari saya. Hadzanallahu wa iyyakum wa'afu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.